wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwanda. Saya mengajar di SD Negeri 10 Mawila, Kecamatan Mawila, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini saya sedang melaksanakan PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di LPTK Universitas Halo-Oleo. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 5 dengan mengambil tema 5 tentang ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem pembelajaran ke-1. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baik. Bagaimana kabar kalian pada hari ini, anak-anak? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu ya. April, silakan dipimpin doanya. Baik, kita sudah berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini bisa kita terima dengan baik, bisa mudah kita pahami materi yang akan kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa cepat ditangkap ya. Jadi bukan cuma sebelum melaksanakan pelajaran saja, tapi sebelum kita melaksanakan suatu kegiatan, kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke, baik. Pak Guru akan ikut kehadiran kalian ya. Aprilia hadir, Princess hadir, Rail hadir, Tuku Agus hadir ya. Oke, baik. Berarti yang tidak hadir siapa? Kenapa Adnan tidak hadir pada hari ini? Oh, tidak tahu, tidak ada penyampaian ya? Ya, mungkin yang mudah-mudahan tidak ada apa ya, jangan sampai mungkin sakit. Kalau kalian sakit ya apa minta izin atau dikabarkan pada temannya ya. Lain kali kalau misalnya kalian tidak hadir harus ada keterangan apakah itu izin atau kalian sakit, sampaikan sama teman yang terdekat ya, supaya ada keterangan di absennya kalian. Jangan sampai tanpa keterangan nanti jadinya alfa ya. Alfa berarti mengurangi nilai keadaan kalian ya. Baik, agar kita bersemangat, kita menyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Kita belajar, kita supaya lebih semangat, kita menyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Kalian berdiri semua. Kita ikuti lagu yang ada di mana? Kami temukan ya. Dari Sabang sampai Merauke, bahwa negara kita itu terdiri dari apa?
Ada yang suku Jawa, suku Bali, Sunda, Bugis, Makassar dan lain-lain. Sama seperti di lingkungan kelas kita ya. Dalam kelas kita terdiri dari bermacam-macam suku. Tetapi kita harus saling menghargai dan menghormati. Tidak boleh saling menjelekan suku lain ya. Ya, apalagi satu lingkungan dengan kita. Ya, supaya negara kita ini bagaimana kalau saling menghargai negara kita? Aman atau tidak kalau saling menghargai? Kalau tidak saling menghargai, kita akan hancur. Ya, baik. Jadi itu tadi makna yang terkandung dalam lagu dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya materi kita pada hari ini yaitu tentang tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1 ya. Jadi itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Tujuan pembelajarannya jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama dengan mencermati slide PowerPoint tentang informasi penting dan pokok pikiran dari bacaan, kalian mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Kemudian yang kedua, dengan mencermati slide PowerPoint tentang informasi penting dan pokok pikiran dari bacaan, kalian mampu menuliskan rangkuman informasi penting dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, ditampilkan berbagai gambar jenis hewan di slide PowerPoint. Kalian mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Kemudian yang terakhir, tujuannya adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian mampu membuat tabel tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Jadi itu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik, selanjutnya Pak Guru akan sayangkan ini slide. Ada gambar ke depan, ada 2 gambar. Silakan kalian perhatikan. Kira-kira menurut kalian di tampilan gambar di depan apa yang bisa kalian bedakan? Itu perhatikan gambar berikut. Perbedaan apa saja yang dapat kami jelaskan dari kedua gambar tersebut? Ya, apa kecil? Yang ini tidak ada pohonnya. Ya, kalau yang ini ada pohonnya. Yang satu lagi ya. Yang ini tidak ada pohonnya. Yang ini ada. Ya, terus apa lagi? Ya, ini bulan ada matahari. Ini matahari ya. Matahari. Yang bisa tidak matahari. Ya. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang sudah kalian bisa dapatkan ya berdasarkan pemahaman kalian terhadap gambar di depan. Nah, maksudnya seperti ini. Ini tidak ada hewan-hewannya. Ini ada hewannya. Yang ini berarti tidak ada makhluk hidup di sini ya. Yang di sini ada makhluk hidup. Ada apa di situ? Yang makhluk hidupnya ada apa? Ada meja. Batuan ini air terjun ya. Ini air terjun mengalir ini, kemudian ini matahari, ini pegunungan. Itu maksudnya apa? Ini yang gambar yang ini yang ada makhluk hidupnya, berarti ini ekosistem yang ada makhluk hidupnya ya. Yang satunya lagi adalah makhluk tak hidup. Bisa juga ini adalah biotik yang terdiri dari makhluk hidup. Ini abiotik atau makhluk tak hidup. Contohnya seperti apa namanya? Batu kan seperti ini tadi, ada air, matahari. Nah, tetapi antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup itu saling ketergantungan ya. Contohnya begini, kita
sekolah ini, di lingkungan kita ini ada udara kan? Kita butuh udara tidak? Ada perbedaan antara makhluk yang tak hidup dan makhluk hidup. Itu ada dalam namanya ekosistem. Jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian ekosistem itu tersusun atas komponen biotik dan abiotik. Biotik terdiri atas makhluk hidup dan abiotik terdiri atas makhluk tak hidup. Kemudian ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Karena perlu ketertiban yang mana individu, yang mana populasi, dan yang mana namanya komunitas. Nah, perhatikan gambar di depan. Lihat, itu individu yang mana? Individu itu berarti dia sendiri atau tunggal, ya. Kemudian ini gambar apa ini? Kuda hanya dengan kuda saja berteman kan? Kuda ini berarti itu namanya populasi. Kemudian kalau ini terdiri dari bermacam-macam kemudian kuda, kemudian ini apa? Ini kuda juga kan? Kuda apa ini? Kuda zebra ya. Kemudian apa? Jerapah. Itu namanya komunitas karena dia terdiri dari beberapa makhluk hidup ya. Bedakan. Kalau ini namanya individu sendiri tunggal ya. Kalau ini namanya populasi dan yang terdiri dari beberapa makhluk hidup itu namanya komunitas. Oke. Baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi berikut. Nah, ini ada teks. Coba Aprilia bacakan teksnya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian yang tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagaimana lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan air. Selanjutnya kalian buka buku halaman 3. Juga ada bacaan tentang ekosistem ya. Pak Guru minta tolong Ryan bacakan yang paragraf pertama Nas ya. Memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup biotik dan bagian yang hidup abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Oke. Berikutnya Richard yang paragraf kedua baca ya. Sekeras mananya? Air dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh Tuhan yang di atasnya, dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Berikutnya Interaksi dan saling bergantung sama air. Interaksi makhluk hidup dan benda-benda hidup di sebuah lingkungan
sudah membaca teks tentang sistem ya. Baik, selanjutnya kita akan mencari yang namanya atau menentukan bagaimana menentukan pokok pikiran pada teks yang kalian baca. Siapa kira-kira yang bisa menentukan pikiran utama dari paragraf yang pertama tadi? Oke, silakan Gus. Makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu, bagus. Baik, selanjutnya yang paragraf kedua. Siapa yang bisa menentukan pikiran utamanya? Oke, silakan April. Fungsi dari bagian yang tidak hidup. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu, April. Ketiga lagi, siapa yang bisa jawab kira-kira? Oke, silakan Wahyu. Definisi individu, habitat, populasi, dan komunitas. Definisi individu, populasi, dan komunitas. Tadi Pak Guru sudah sampaikan. Individu itu yang mana? Yang sendiri atau tunggal ya. Kemudian kalau yang populasi gabungan ya, makhluk hidup ya. Ya, yang terdiri satu jenis. Misalnya kuda kelompoknya kuda saja ya. Sapi kelompoknya sapi saja. Satunya lagi kalau komunitas terdiri dari beberapa atau berbagai macam hewan yang makhluk hidup ya. Ya, oke, bagus. Tepuk tangan untuk Ayu. Oke, baik. Itu tadi mengenai pikiran atau pikiran utama yang ada dalam masing-masing paragraf ya. Nah, selanjutnya kalian mungkin di sekitar rumah kalian, tentu kalian pernah melihat atau mungkin ada yang memelihara ya hewan di rumahnya. Misalnya apa yang dipelihara? Kambing, apa lagi? Sapi, ayam, kucing. Kalau di rumahnya Agus ada hewan apa saja di rumah Agus yang dipelihara? Anjing, apa lagi? Sapi ada sapi? Sapi ada ya. Terus di rumahnya Puspa? Anjing ada. Apalagi? Sapi. Ayam tidak ada? Oh, ada ayam juga ya. Ada yang pelihara kucing dari sini kucing? Kucing. Oh, hampir semua pelihara kucing. Oh, ada juga yang tidak pelihara kucing ya. Sekarang aku mau tanya. Nih loh. Kalau sapi makanannya apa nih? Rumput. Betul tidak? Kemudian Puspa tadi kamu pelihara ayam kan? Ya, ayam itu makanannya apa? Nasi, apa lagi? Jagung. Itu ayam biasanya makan nasi, beras, jagung ya. Ya, banyak itu makanannya ayam. Kemudian Agus pelihara anjing enggak? Anjing yang kau lihat itu makanannya apa? Tulang dia biasa dia makan anjing itu tulang. Nasi juga dia makan ya. Kemudian ada hewan apa lagi yang cerita di sini yang di lingkungan kita ini? Kambing, ada kambing ya? Kambing itu makanannya apa kambing? Daun apa? Daun gamal, daun ubi ya? Ya, daun jati ya. Ini yang apa nih lain karena dia pelihara kambing kan? Ya, bagus. Jadi pengulangannya itu ada namanya herbivora. Herbivora itu artinya hewan pemakan tumbuhan. Contohnya seperti sapi, apalagi kambing, kuda, ya, kerbau, ya, boleh kerbau, ya, kenapa, ya. Kemudian ada lagi namanya karnivora. Karnivora itu pemakan daging. Misalnya apa? Harimau. Kalau yang di sekitar sini saja apa kira-kira? Anjing. Ya, kucing boleh. Kemudian apa lagi? Tadi sudah herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan
Daging. Satu lagi namanya omnivora, itu pemakan, sedang dia makan tumbuhan, dia makan daging. Apa kira-kira? Apa? Biawak makan apa biawak? Makan rumput tidak biawak? Yang makan tumbuhan apa? Makan juga daging. Apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya. Anjing Pak Guru. Tapi sadar anjing makan rumput. Iya, anjing makan rumput ya. Berarti anjingnya itu lagi pusing, kira-kira ada makanan, akhirnya dia makan rumput. Coba yang kira-kira yang pernah kalian dapatkan atau yang pernah kalian lihat secara langsung, yang biasa makan tumbuhan, makan juga daging. Pernah lihat tikus tidak? Tikus itu biasa dia makan padi kan? Tapi kalau dia lihat seperti apa namanya ikan, itu dia makan juga kan? Itu berarti dia sekali dia makan. Baik, selanjutnya Pak Guru akan bagikan kalian LKPD ya. Namun sebelumnya Pak Guru akan bagi dulu kalian menjadi 3 kelompok, terdiri dari ini kelompok 1 terdiri dari 4 orang, kemudian kelompok 2 3 orang, dan kelompok 3 4 orang ya. Silakan dibuat kelompoknya ya. Berhadapan ya dengan kelompoknya. Kerjakan sebentar kerjasama ya. Sama-sama kerja, tidak boleh sendiri-sendiri. Sebentar Pak Guru perlihatkan dulu atau Pak Guru bacakan dulu. Pak Guru sebelum kalian mengerjakan ya, coba perhatikan, dilihat LKPD-nya masing-masing. Pak Guru akan bacakan langkah-langkah yang akan kalian lakukan. Yang pertama, kalian perhatikan hewan-hewan di lingkungan sekitar rumah kalian, kemudian catat nama-nama hewan tersebut ya. Tadi kan Pak Guru sudah sampaikan. Kemudian catat pula nama makanan dan jenis makanannya yang dimakan serta penggolongan hewan tersebut. Kemudian tuliskan catatanmu dalam bentuk tabel. Ada tabel nanti di LKPD kan, nanti diisi di situ. Kemudian setelah selesai buatlah kesimpulan. Oke, silakan kalian kerjakan. Nah ini ada tabelnya nih, silakan di tabelnya sudah ada contoh. Contohnya misalnya kan kambing, nama makanannya rumput, jenis makanannya berarti itu bukan kurang. Bangun
Oke, baik. Sudah selesai semua tugasnya? Ya. Kalau sudah, masing-masing kelompok mempresentasikan di depan hasil pekerjaannya ya. Sebentar, kelompok lain boleh bertanya kepada kelompok yang presentasi di depan ya. Karena sudah selesai semua, bagaimana kalau kita mulai dari kelompok satu dulu ya? Oke, silakan kelompok satu, perwakilan di depan. Dibaca keras-keras ya supaya dengaran. Mulai dari tabelnya. Silakan. Yang lain silakan. Nama hewan dan makanan, jenis makanan. Kambing, rumput, tumbuhan, herbivora. Sapi, rumput, tumbuhan, herbivora. Ayam, beras, jagung, biji-bijian, herbivora. Kelinci, makanan wortel. Tumbuhan, Bisa tumbuhan, performanya apa berarti? herbivora. Oke, herbivora. Terus apa lagi? Kucing, makanan ikan. Daging, karnivora. Ular, tikus, daging, karnivora. Oke, kesimpulannya apa? Ekosistem adalah hubungan empat balik makhluk hidup dan lingkungan makhluk hidup merupakan lingkungan untuk memenuhi kehidupan. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Nah, demikian presentasi dari kelompok satu. Kemudian ada yang mau bertanya tidak dari kelompok lain? Kelompok dua, Pak. Kelompok dua ya, silakan. Kelompok hewan herbivora pemakan apa? Oh iya, coba. Tumbuhan. Apa? Tumbuhan. Pertanyaannya kelompok hewan herbivora adalah pemakan apa ya? Jawabannya adalah tumbuhan. Tumbuhan. Oke, bagus. Oke, silakan dulu. Kelompok satu, bagus sekali. Berikutnya kelompok dua. Ya, kelompok dua. Silakan presentasikan di depan. Oke, berikut presentasi dari kelompok dua. Silakan diperhatikan kelompok lain ya, kemudian ditanggapi. Oke, silakan. Satu, sapi. Makanannya rumput. Jenis makanan tumbuhan. Kategori herbivora. Kucing. Makanannya ikan. Kelompok lain siap-siap menanggapi ya. Oke, kasih keras-keras suaranya. Satu, nama hewan kambing. Nama makanan rumput. Jenis makanan tumbuhan. Kategori herbivora. Dua, nama hewan sapi. Nama makanan rumput. Jenis makanan tumbuhan. Kategori herbivora. Nama hewan ular. Nama makanan tikus. Jenis makanan hewan. Kategori karnivora. Nama hewan kelinci. Nama makanan wortel. Jenis makanan sayur-sayuran. Kategori herbivora. Nama hewan anjing. Nama makanan tulang. Jenis makanan ikan. Kategori karnivora. Nama makanan hewan. Nama hewan kucing. Nama makanan ikan. Jenis makanan hewan. Kategori karnivora. Ya, kesimpulannya apa? Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Habitat adalah tempat individu tinggal. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Komunitas adalah populasi makhluk hidup suatu daerah tertentu. Oke, sudah ya kesimpulannya. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau bertanya? Oke, kelompok satu silakan. Apa pertanyaannya? Hewan karnivora merupakan hewan pemakan tumbuhan dan hewan lainnya. Oke, berarti pertanyaannya tadi omnivora ya. Berarti omnivora itu hewan apa? Pemakan tumbuhan dan hewan lainnya. Oke, bagus. Tepuk tangan kelompoknya.
juga sudah bertanya dengan kelompok lainnya, sudah saling mendekati ya, sudah bagus. Masing-masing kelompok sudah dapat menjawab pertanyaannya dari kelompok yang lainnya. Kemudian kalian sudah berdiskusi dengan kelompok, itu sudah cukup bagus. Pak Guru sangat mengapresiasi pekerjaan kalian. Semangat pagi. Luar biasa. Oke. Baik. Kesimpulan pada hari ini berarti apa yang bisa kalian tangkap dari materi yang kita pelajari pada hari ini? Bahwa ekosistem itu merupakan apa? Timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Kemudian kalau ekosistem biotik itu berarti makhluk hidup yang abiotik makhluk tak hidup. Bagus. Kemudian apa lagi? Ada kata-kata apa tadi lagi? Ada individu ya. Apa lagi? Individu, populasi, apa lagi? Komunitas ya. Kalau individu berarti apa? Tunggal. Kalau populasi berkelompok ya. Kemudian kalau komunitas terdiri dari gabungan ya, atau macam-macam ya, bagus. Kemudian makhluk hidup tergantung tidak dari lingkungannya, saling ketergantungan tidak? Ya, saling membutuhkan kan? Contohnya kita manusia membutuhkan apa? Membutuhkan makanan ya, makanan yang terdiri dari tumbuhan dan hewan ya. Kemudian apa lagi? Membutuhkan udara, bagus, air kan? Ya, matahari ya matahari. Matahari kalau tidak ada matahari sekarang ini kita tidak bisa melihat, gelap kan? Ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, yang pertama ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian ada namanya individu, ada populasi, ada komunitas, dan makhluk hidup saling tergantungan dengan makhluk lainnya kan, dan lingkungannya. Oke, baik. Pak Guru akan berikan kalian evaluasi. Ini evaluasinya kalian kerjakan masing-masing ya, bukan berkelompok. Kerjakan masing-masing ya. Kerjakan evaluasinya ya. Evaluasinya kalian kerjakan masing-masing, bukan kelompok. Dikumpulkan nih. Kalau sudah dikumpul ya di depan. Oke, silakan dikumpul. Dikumpul di depan. Kumpul. Ya, ada kertas dikumpul. Ya. Oke, dan tuh. Kalian sudah mengerjakan evaluasi pelajaran kita pada hari ini. Pak Guru cukupkan sekian. Pak Guru ucapkan terima kasih
kasih karena kalian sudah sangat antusias mengikuti mulai dari awal sampai terakhirnya kita pada hari ini ya. Ya, jadi sebelum aku tutup, mungkin ada yang mau bertanya, yang mungkin kalau ada yang belum dipahami oleh kalian, tidak ada yang bertanya ya. Oke, berarti kalian sudah paham semua. Kemudian sebentar tugasnya di rumah, silakan kalian diskusikan dengan minta tolong pada orang tua kalian atau kakak ya. Nah, minta tolong, silakan kalian amati hewan-hewan yang ada di lingkungan kalian ya. Kemudian kalian seperti tadi tugasnya menggolongkan jenis makanannya ya. Nah, silakan amati yang ada di sekitar rumah kalian, diskusikan bersama orang tuanya ya, atau sama saudaranya. Yaitu tugasnya kalian ya. Kemudian besok dibawa di sekolah tugasnya ya. Ya, ya baik. Pelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga bisa bermanfaat